Dan hari ini tuh kita akan bahas topik tentang apakah luka basah itu selalu identik dengan infeksi. Mungkin itu teman-teman yang sering kebingungan kayak kalau misalkan ada luka dikit ini infeksi nggak ya? Nah, hari ini akan dijelasin sama dokter Ade selengkapnya. Masih banyak juga yang langsung panik juga kalau misalkan udah ada luka basah nih dok. Makanya daripada kita kebingungan terus, kita langsung aja sudah bersama dokter Ade juga yang akan bantu jelasin semuanya dengan lebih jelas dan mudah dipahami pastinya. Oke, silahkan dok. Ya, selamat hari Jumat ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang hari ini sudah lebaran. Selamat lebaran dan sudah capai hari kemenangan. Dan teman-teman nanti yang beberapa jam lagi yang akan merayakan hari kemenangan, selamat teman-teman ya. Tahan-tahan dulu. Ini mudah-mudahan bisa jadi ini ya waktu kita untuk ngabuburit. Nah teman-teman, di awal 2024 tuh kita launching produk yang namanya SOP Subarasi Gold ya, Ci ya. Nah, produk itu adalah produk dari Subarasi yang dinaikkan levelnya tuh naik ya dari 4 paten jadi 8. Nah, apa aja yang ditambahkan teman-teman? Yang ditambahkan adalah bagaimana sel yang sudah diregenerasi dia rejuvenate jadi muda lagi, kemudian lebih susah rusaknya. Nah, itulah yang membuat kenapa harganya naik. Begitu ya. Kenapa membuat itu? Tadi teman-teman, kalau teman-teman punya handphone, ya, harga 256 memori dengan harga 1 tera kan beda harganya. Jadi terjadi kenaikan fungsi. Nah, saya mau cerita tentang apa hubungannya dengan luka. Jadi untuk produknya itu yang saya gunakan kenapa harus Utsukushi. Tadi dia menurunkan inflamasi, kemudian meningkatkan imun sehingga tubuh kita saat kita tidur atau bobo, nah dia melakukan regenerasi sel. Nah jadi teman-teman, wah saya ini kok nggak sembuh-sembuh dok ya? Gimana mau sembuh ya teman-teman? Waktunya tidur, teman-teman masih scroll ini HP ya. Masih nggak tidur. Jadi tubuh kita akan mengalami perbaikan kalau kita tidur. Nah, yang kedua, dia akan naik imun dulu, baru dia perbaikan sel. Dia nggak akan perbaikan sel, baru dia naikkan imun, nggak akan. Nah, jadi teman-teman, yang teman-teman khawatir adalah luka ini, ya, yang kan luka ada 2 nih teman-teman, luka akut tuh gini, baru kena kaca, robek. Nah, itu luka akut. Nah, ada luka kronis. Luka kronis itu apa? Lebih dari 14 hari, teman-teman. Contoh, luka pada diabetes. Itu luka kronis. Ya, lukanya nggak sembuh-sembuh. Terus luka pada kanker. Itu luka kronis. Kemudian luka pasca operasi, ya. Tapi kok belum sembuh-sembuh, masih basah. Dia udah lewat 2 minggu, dia masuk ke luka kronis. Nah, jadi yang kita cerita luka yang paling sulit ditangani adalah luka kronis. Karena tadi semua nih contoh nih teman-teman ya. Lukanya basah, udah kasih Utsukushi Subarasi. Diminum enggak ditabur. Jadi kalau ditabur ya bukan ya nggak sesuai dengan fungsinya. Kenapa? Suplemen ini yang baru aku minum ya. Yang aku minum ini sudah diteliti tapi harus lewat saluran pencernaan teman-teman. Nggak bisa taruh di luka terus lukanya sembuh, nggak bisa. Nah, sekarang saya mau cerita apa sih luka basah. Jadi tidak selalu luka basah itu infeksi, nggak selalu. Kalau teman-teman lihat tanda infeksi, ya, jadi tadi kita bedakan dulu luka kronis sama luka akut ya. Luka akut itu baru di bawah 2 minggu. Luka kronis yang setelah itu. Nah, tanda-tanda infeksinya apa? Demam, ya, panas. Kemudian kemerahan di sekitar lukanya merah, ya. Terus kemudian ada bau. Nah, jadi kalau keluar cairan bau dan bengkak. Nah, ini 4 tanda bahwa luka Anda infeksi. Ya. Terus kalau dia basah mana dok? Basah belum tentu infeksi teman-teman. Karena luka sendiri selama fase pertama, jadi fase pertama ya dia ada 7-21 hari teman-teman fasenya penyembuhan ya. Jadi 7-21 hari, 0 hari sampai hari ke-7 itu dia mengalami namanya fase inflamasi. Jadi bengkak pasti akan keluar cairan teman-teman. Cairannya apa aja? Darah ya, plasma yang warna kuning, kemudian darah dan plasma lama-lama ada bakterinya jadilah nanah.
dia baunya lebih busuk, amis. Nah, ini jadi normal ya kalau penyembuhan ya, cairannya bening ya, kuning tapi pucat, eksudat kita bilang. Tapi kalau dia yang tidak normal apa? Kental, teman-teman ya, teman-teman kental ya. Kemudian bau. Terus kalau teman-teman, jadi teman-teman harus dilihat nih, kalau jernih kuning itu seroma ya, itu normal. Kalau dia kental, warnanya agak pucat dan lebih keruh, itu anak. Itu ya, itu prinsip itu. Nah, kalau dianggap infeksi tadi, kalau tadi ada merah sekitar, kemudian bengkak, nyeri, wah dok kok tambah nyeri ya, udah minum obat nyeri dia nggak mempan, itu berarti lukanya infeksi. Nah, terus luka yang tidak membaik. Jadi ada nih ya teman-teman, kalau lukanya terbuka, kenapa sih orang bilang nih luka saya terbuka, takutnya dia nggak bernapas? Nggak gitu ya, lukanya harus ditutup teman-teman. Supaya apa? Kan kalau di kulit kita luka terbuka, itu kalau kulit kita bisa dia nahan. Jadi kalau ada bakteri bisa kemerahan aja, terus kita cuci aja bagus dia. Tapi kalau luka, fungsi kulitnya sudah terganggu, maka harus kita tutup. Kita namanya dengan balutan atau dressing. Nah, harus ditutup teman-teman. Dia nggak akan bernapas dari situ. Ya, bernapas dari hidung dan mulut. Nah, kemudian kalau demam ya kasih obat demam. Kemudian luka yang keluar cairan harus diapakan? Dikultur. Jadi kita harus cari tahu, kita kultur, ambil swab. Jadi harus di laboratorium ya. Bisa di klinik-klinik ya, misalnya contoh Prodia lah, saya sebutin lah Prodia. Nah, itu diambil, kemudian ditaruh di agar-agar nih, di laboratorium ya, baru dilihat kumannya apa yang tumbuh. Yang kedua, nanti mereka akan kasih antibiotik. Ya, ditaruh. Nah, nanti mana antibiotik yang sesuai, itulah yang digunakan untuk terapi. Jadi, wah saya kasih antibiotik, boleh dikasih antibiotik, tapi sebelumnya dikultur dulu. Nah, apa pengaruhnya kedua suplemen ini ya? Ini saya baru minum tadi. Jadi yang kalau begitu kita mau operasi, contoh, maka kita dok, saya operasi dulu atau saya minum suplemen dulu? Ya minum suplemen dulu supaya kondisi tubuh teman-teman dalam kondisi yang imunnya baik. Yang kedua, regenerasi selnya sudah siap. Nah, begitu operasi dilanjutkan bisa. Tapi teman-teman ya yang di rumah sakit minta izin sama dokternya. Karena ada namanya dokter penanggung jawab pelayanan. Nah, jangan asal dikasih langsung begitu tensinya turun. Wah dokter Ade nih, ayo cepet telepon dokternya. Enggak, jangan teman-teman ya, minta izin. Saya mau kasih ini dok, gitu. Apa sih itu? Wah, bilang ini suplemen dok. Kalau di buku MIMS, adjuvan and suplemen, jadi terapi tambahan dan terapi pendamping. Jadi dok, udah berhenti aja dok, minum ini aja, jangan teman-teman ya, infeksi juga lukanya. Nah, itu teman-teman, jadi sekilas. Terus kita juga butuh nutrisi yang lain, ya protein, karbohidrat, lemak, itu untuk proses penyembuhan luka. Tetapi kenapa saya gunakan ini? Karena pertama dia cepat, ya. Penelitian saya, riset saya adalah tentang bagaimana penyembuhan luka setelah diberikan utsukushi dan subarasi. Utamanya subarasi teman-teman ya, 3 saset, nggak bisa cuma 1 saset. Ya, 3 saset itu kecepatan pertumbuhan pembuluh darah baru itu 4 hari. Nah, jadi teman-teman kalau minumnya 3 saset subarasi gold, maka kecepatan pertumbuhannya pada pasien dengan luka kronis ya, pada luka yang sulit, nah itu 4 hari. Jadi luar biasa teman-teman. Nah, dan selalu ingat tidak overtrain. Begitu ya teman-teman. Oke, silakan nih yang mau bertanya. Nah, ini kayaknya, mohon maaf ada backsoundnya sedikit. Ini kayaknya teman-teman, aku mau ingetin lagi, buat yang ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar aja. Ini kayaknya teman-teman lagi pada lebaran nih, jadi sepi banget nih kolom chatnya nih. 22, nggak apa-apa dok, kalau gitu saya aja yang nanya. Saya tadi yang pertanyaan saya banyak. Nah, sebelum terima kasih banget dokter udah ngejelasin. Saya mau nanya nih, kira-kira faktor apa aja sih dok yang bisa menghambat regenerasi sel pada luka itu? Pertama teman-teman,
Ci, luka nggak dibersihkan. Ci bayangin, Ci nggak mandi seminggu, cuma pakai parfum aja, tetap bau nggak? Bau kan ya? Apalagi nggak sikat gigi, wah itu tetap bau teman-teman. Jadi luka itu sama, karena ada jaringan mati setiap hari, itu harus dibersihkan. Yang kedua, kadang sudah kita bersihkan ya, karena kurangnya pengetahuan atau ingin hemat lah, wah saya nggak usah lah perawat yang rawat, nanti bayar kan. Mereka nggak bersihkan keraknya. Jadi yang penting adalah di tepi luka, namanya periwound. Nah itulah yang harus kita rawat nih. Jadi perbatasan antara luka dan yang jaringan sehat tuh harus kita bersihkan. Jadi perbatasan itu yang harus kita bersihkan, karena disitulah yang sudah mulai penyembuhan. Nah itu yang sering dilupakan. Makanya luka itu yang menghambat pertumbuhan, penyembuhan adalah tadi yang lukanya tidak dirawat. Wah jangan dirawat dok, nanti kalau dibuka kumannya masuk. Justru kalau sudah lebih dari 3 hari ya teman-teman, kumannya sudah tambah banyak, makanya perlu dicuci atau dibersihkan. Itu salah satunya. Yang kedua apa? Usia. Nah kalau usia kan kadang nggak bergerak tuh, apalagi kalau lukanya dibokong, maka dia tiduran terus. Nah lukanya tambah parah karena tertekan terus. Itu yang kemudian kurangnya nutrisi. Nah salah satunya kenapa saya kasih nutrisi ini ya, SOP Subarasi Gold sama Utsukushi. Tadi dia merangsang sel-sel yang tadinya kalau usia lanjut kan antrian panjang nih, stem cell cuma 1, antrian 2 juta. Nah dia perlu waktu tuh kan, perbaikin satu-satu. Nah dengan pemberian suplemen dia jadi lebih banyak, lebih cepat responnya. Begitu Ci. Oke, selanjutnya sebenarnya seberapa besar peran sistem imun ini dok dalam menentukan apakah luka basah ini tuh kemudiannya akan berkembang jadi infeksi atau enggak? Nah, jadi yang membuat dia jadi infeksi adalah begitu sistem imun kita lukanya bertambah lebar ya, tambah dalam, maka cairan yang dia hasilkan lebih banyak. Nah, kalau cairan dia hasilkan lebih banyak, kita cuma pakai misalnya kasa ya. Kalau kasa aja, itu kita baru taruh 1-2 jam penuh harus ganti. Maka kita pakai yang sekarang namanya modern dressing. Ya seperti spon itu, yang spon yang buat bedak. Nah, itu dibuatnya dari rumput laut. Nah, setelah kita pakai itu, luka yang bagus itu yang moist, tidak kering. Nah, tidak basah. Karena kalau basah kan kita lihat ya, kalau misalnya kita celup tangan kita nih, terus pucet sampai ada garis-garis gambar sidik jari, itu mati, kulitnya mati. Makanya tadi perawatan luka harus lembab. Yang kedua harus tidak boleh terlalu sering dicuci juga. Nggak boleh setiap 2 jam cuci, setiap 2 jam cuci. Enggak, minimal 2 hari, 2 kali 24 jam. Baru kita berikan nutrisi. Nah pemberian nutrisi ini yang kadang dilupakan sih. Sama kayak nutrisi tuh kayak kita pasang bata tapi nggak pakai semen. Nah nutrisinya tuh semen ya, albumin, tadi ya protein salmon ovary peptide, itu betul-betul dia merekatkan. Nah mungkin tadi kan kita bahas tentang luka basah, mungkin kita lebih kerucutin lagi ke luka basah diabetes kali ya dok ya. Kalau misalkan untuk perawatan luka basah diabetes itu sebenarnya beda nggak sih dok sama luka-luka basah yang dikarenakan hal lain? Beda karena di luka basah diabetes itu kerusakannya yang paling utama adalah adanya gangguan angiogenesis, gangguan pembentukan pembuluh darah baru, kerusakannya di pembuluh darahnya. Yang kedua kerusakannya di saraf, karena nggak terasa sakit, orang nggak fokus ke lukanya. Nah pada kasus diabetes itu kerusakan pembuluh darahnya panjang tuh, dan harus kita periksa alirannya lancar nggak. Yang kedua, orang sakit diabetes, begitu dia lihat, dok, kalau dokter tambahin 2 suplemen ini, obat saya udah 1 kantong plastik nih. Nah, kalau ditambahin tambah banyak, gimana dok? Saya stop aja obat gulanya. Jangan. Justru obat gulanya itu yang membuat gula darahnya terkontrol. Karena luka diabetes itu nggak ditanganin, dalam 1-2 jam dia merembet. Nah, merembetnya itu sangat cepat. Dia nggak menunggu, ini contoh nih ya. Kasus pasti akan banyak. Karena lagi libur lebaran. Pertama rumah sakit tutup, yang melayani hanya IGD.
Nah, itu orang dengan luka infeksi dia akan datang. Kenapa? Terlalu panjang nih, dari mulai libur ya, 19 ya, libur ya. 19, 20, 21, 22, 23. 5 hari libur. Berarti kalau yang orang pasrah di rumah nggak diganti lukanya, 5 hari dia infeksi, pasti akan tambah lagi. Ya, infeksinya tambah tinggi, mengikuti aliran darah. Gitu, Cik. Cerita dulu. Nah, kalau karakteristik dari luka basah akibat diabetes dan luka basah akibat hal lain tuh kita mencirikannya gimana, Dok? Jadi kalau luka diabetes itu hanya pada ini setinggi sarung tangan ya, glove, sama setinggi kaos kaki. Lukanya di sekitar itu aja. Kalau lukanya lebih tinggi nih, misalnya di kaki nih, lebih tinggi ke atas, berarti dia gangguan vena, berbeda. Gangguan vena atau arteri. Akan diperparah lagi kalau orangnya perokok aktif. Nah, perokok itu membuat aliran darah jadi lebih lambat, kental darahnya. Makanya di kasus-kasus diabetes, kenapa subarasi memegang peranan yang sangat penting ya? Karena dia melisis untuk di klasifikasi yang ringan ya, 1-3, ada klasifikasi Wagner namanya, 1-3. Kalau sudah 4-5, wah wajib amputasi. Nah, kalau luka kronis yang lainnya, misalnya yang di atas tungkai ya, dari mata kaki ke atas, biasanya gangguan vena, yaitu kakinya lebih bengkak. Nah, parahnya lagi kalau di diabetes, itu bisa bertumpuk semua penyakit pembuluh darah. Karena kerusakannya ada di pembuluh darah. Begitu, Ci. Nah, kalau misalkan tadi kan dokter sempat mention juga kalau misalkan luka basah itu bisa dibilang menuju parah kalau demam ya, Dok ya? Kalau ada Ya, demam, jadi kalau ada demam, tanda-tanda infeksi. tanda-tanda infeksi. Nah, itu sebenarnya demamnya itu muncul dari mana sih, Dok? Padahal itu kan luka di bagian luar ya. Terus kenapa tiba-tiba bisa jadi demam? Itu sih, Dok. Jadi namanya ada reaksi sistemik. Nah, reaksi sistemik itu gimana? Lukanya terbuka, nggak dirawat. Akhirnya bakteri itu ada di situ. Namanya itu biofilm. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di luka, kemudian ada lapisan tipis. Nah, kadang kita cuci lukanya tuh ya dicuci, tapi biofilmnya nggak diangkat. Nah, terus langsung tabur obat di atas itu. Itu numpuk-numpuk terus, itu bakteri. Nah, begitu bakterinya jumlahnya sudah terlalu banyak, badan kita imunnya turun, maka dia akan menyebar lewat aliran darah dari luka. Nah, begitu dia melebar ke aliran darah, dia akan menyebar ikut aliran darah. Bayangin, Ci, semua namanya reaksi sistemik. Jadi infeksinya sistemik ke seluruh aliran darah, ya. Tambah cepat pompa jantung, tambah cepat menyebar. Gitu. Jadi namanya reaksi sistemik, reaksi seluruh. Nah, kalau tadi dokter juga sempat mention kalau misalkan luka basah itu ada beberapa jenis cairan juga ya, Dok ya. Kan kalau misalkan orang-orang awam, yang orang-orang biasa kan ngertinya, oh ini berdarah, oh ini nanah. Nah, cara membedain tuh sebenarnya cairan kuning yang normal menuju penyembuhan atau ternyata infeksi itu gimana, Dok? Nah, jadi kalau kayak saya kan udah terbiasa nih, cium, wah ini diabetes nih, luka diabetes, cium, wah ini busuk amat, ini kanker, kan gitu ya. Oh, cium. Jadi kalau keluar cairannya bening, kita cium dari, kan yang kita cium tuh perbannya. Kita cium gitu, oh dia nggak bau busuk, ya udah itu cairan normal. Tapi kalau kita buka, kemudian nggak kita deketin hidung kita aja udah bau, itu infeksi tuh. Jadi terus teraba. Jadi kita bedakan kan, misalnya kaki kiri dan kanan, itu kita raba pakai 2 tangan yang berbeda. Jadi bisa menentukan atau raba seperti ini atau silang. Nah, kalau dia teraba panas salah satu, itu tanda infeksi. Nah, ini kan tadi kalau untuk penyembuhan luka basah itu sendiri kan tiap orang beda-beda waktunya ya, Dok ya. Tergantung sebagaimana cepat regenerasi sel tubuh mereka. Nah, gimana sih, Dok, caranya biar regenerasi sel dalam tubuh itu bisa berlangsung dengan optimal nih, Dok? Nah, kalau ini khusus pada yang sulit tuh kan orang gula darah tinggi nih.
Kalau pada gula darah harus diturunin gulanya. Semakin tinggi gula darah di atas 200 saja miligram gula darah sewaktu ya, diambil di jari ya. Itu gula darah di dalam darah kita yang tinggi, itu media atau makanan yang bagus buat kuman. Jadi teman-teman kalau mau piara kuman yang bagus, nah gula darahnya ditinggiin. Nah, kalau dia tinggi, tidak turun, teman-teman mau taruh apa aja di luka, teman-teman mau berikan apa aja, itu reaksinya jadi sulit, ya. Karena tadi jumlah bakteri dan jumlah daya tahan tubuh kita kurang, makanya tandanya apa? Tandanya kita demam. Demam itu diciptakan dari apa, Ci? Otot kita tuh gemetar, jadi menggigil dulu. Jadi otot kita menggigil, jadi mekanisme tubuh kita ya pada demam. Otot kita menggigil, jadi diperintah sama otak kita, ya bagian otak itu diperintah ke tubuh kita untuk naikkan suhu. Jadi imun kita ya dari kelenjar getah bening ya udah keluar nih. Oh masih kurang. Badan kita akan gesek ototnya supaya hasilkan suhu tinggi. Tujuannya apa suhu tinggi? Supaya bunuh bakterinya. Nah, begitu terulang-ulang barulah tanda-tanda infeksi sistemik. Kita pas periksa darah, itu leukosit kita meningkat. Wah, itu tandanya tentara kita udah keluar, badan kita udah gesek, ya gemetar ya. Sudah demam, tapi kurang, bakterinya masih kuat. Makanya kita perlu tambahkan antibakteri atau antibiotik. Itu. Nah, kalau untuk luka basah itu kan sebenarnya emang dari visualnya dan baunya dokter bisa tahu ya dok ya. Ya Tapi benar. ada nggak dok kira-kira kasus di mana ternyata lukanya itu kelihatannya oh masih normal nih, lukanya masih yang moderate lah yang biasa, tapi ternyata itu udah menuju infeksi dok. Ya pada kasus-kasus luka diabetes, ya lukanya kecil titik gini nih. Ya begitu di ronsen kakinya osteomelitis, udah infeksi. Orangnya masih bisa, ini kakinya saya gerak-gerakin bisa dok. Iya, kita gerakin bisa, tapi kan dia nggak bisa rasa, itu masalahnya. Begitu kita periksa darahnya tinggi dia. Jadi kelihatannya biasa-biasa saja, tidak sakit. Nah, kesulitan dalam penanganan kasus pasien dengan luka diabetes adalah dia merasa sehat, padahal kakinya sudah parah. Nanti kalau sudah warnanya hitam, dia bilang gini, keluarganya ya, dok, kaki bapak saya kan masih bagus ya. Kalau seperti itu aku tuh kakinya aku sandarin gini terus aku foto supaya dia lihat sendiri mana yang hitam mana yang enggak. Jadi kadang denial, penyangkalan itu sangat tinggi pada kasus luka kaki diabetes. Jadi aku udah liatin ini, dia datang nih lukanya setitik. Bu, Pak, hati-hati Pak, ini diabetes gula Bapak 400 nih. Ini resikonya lukanya nggak akan sembuh Pak. Dok, kasih saya aja obat yang paling bagus. Nggak ada obat paling bagus, Bapak sekarang ke rumah sakit. Turunin gula darah, masukin antibiotik lewat infus, saya besok diberi deman, saya belah, saya operasi, saya bersihkan. Itu aja, karena sejago-jagonya dokter bedah, sejago-jagonya alat dan antibiotik, tidak ada yang mengalahkan dengan surgical debridement. Jadi debridement ibaratnya mandi lah, tapi di kamar operasi. Itu. Oke dok, kalau misalkan ada luka nih, berarti untuk treatment di rumahnya sendiri itu kan kata dokter lebih baik kalau dibersihkan aja supaya lembab dan ditutup ya. Sebenarnya ada nggak sih kasus kalau misalkan luka itu sebenarnya dibiarkan kering aja tanpa harus dibiarkan lembab dok? Atau emang harus semua jenis luka basah itu harus lembab? Jadi semua luka. Kalau jadi perawatan luka, jadi di 2000 ke atas, tahun 2000 perawatan luka tuh dia pakai sistem timers namanya. Timers itu setelah dari penelitian ternyata luka yang baik itu yang sembuhnya cepat, kemudian bekasnya lebih baik, itu adalah luka yang lembab, yang moist kondisinya. Nah, pertanyaannya dok, kalau lukanya basah sekali gimana? Maka kita kasih spon. Ya, ada beberapa spon dari perusahaan itu yang steril ya. Setelah dicuci, dibersihkan, dibuang jaringan yang mati, kita oles salep, baru kita tutup spon.
Nah, tepi lukanya pun harus kita kasih yang namanya, jadi dia menyerap cairan tepi luka supaya tidak mati. Nah, itu yang dilakukan perawatan. Sponnya itu tugasnya dia setelah tarik cairan lukanya, dia tidak langsung diganti kan, dia dibiarkan supaya kondisi lukanya antara luka dan perbannya, pembalutnya itu tetap ada cairan di situ, jadi moist, lembab. Nah, itulah teori perawatan luka sampai sekarang, karena itu yang paling baik. Untuk perawatan luka apa saja, termasuk yang luka kronis. Nah, kalau misalkan itu kan tadi dokter bilang harus lembab ya untuk semua jenis luka, disarankannya selalu lembab. Nah, karena itu mungkin dibalut terus lukanya, sebenarnya di titik apa sebenarnya kita udah bisa ngebuka pembalutnya itu, Dok? Jadi Di kan titik dilihat, apa? Di titik apa kita tahu kalau misalkan ternyata luka basah itu udah menuju sembuh nih? jadi kan kalau luka tuh kan kita bisa lihat nodanya di pembalutnya kan. Jadi kalau 2 hari, wah nodanya udah semua nih, penuh nih, itu ganti. Ya, walaupun atau 1 hari udah penuh nih, jadi sudah jenuh, kasarnya udah basah, udah netes-netes, itu udah jenuh dia. Jadi kita ganti, cuci lagi, pasang gitu lagi. Nah, cara periksanya seperti itu. Makanya sekarang modern dressing yang bagus adalah yang transparan dressing. Jadi yang bisa kita lihat, terus kita bisa mandi. Karena kan bagian luka yang lain kayak jari-jari kan masih harus dimandiin kan. Tetap bisa harus terkontrol. Jadi yang paling bagus modern dressing. Cuma harganya cukup mahal. Makanya kalau yang dengan pembalut yang standar adalah saat mandi kita bungkus pakai plastik. Nanti setelah mandi baru dilepas lagi. Nah, kalau misalkan untuk luka basah itu sendiri tuh di titik apa, kalau misalkan luka itu tuh udah lumayan alarming gitu, Dok, yang udah harus perlu bantuan dari medis atau yang bisa ditreat di rumah aja. Kira-kira perbedaannya tuh di mana, Dok? Jadi yang kurang dari perawatan luka di Indonesia adalah kalau di rumah sakit ya, yang dengan kasus pasien-pasien BPJS itu jumlah pasiennya banyak. Mau kita jelasin cara merawat luka tuh butuh waktu. Nah, sementara perawat-perawat kita yang spesialisasi di bidang perawatan luka sedikit. Nah, maka tadi literasi orang Indonesia tuh sedikit. Misalnya saya share di WhatsApp. Nah, Dok, dia nanya nih, gimana perawatan luka pada kaki ibu saya? Oke, saya kasih tahap pertama cuci, yang kedua berikan cairan antiseptik, cuci dengan sabun, berikan cairan antiseptik. Cairan antiseptik namanya ini, bisa dipilih. Jadi saya udah buat satu PDF tuh, ya. Saya share sama dia. Tahu nggak? Dia nanya, cucinya pakai sabun atau apa, Dok? Udah ada di situ. Cuci ini, bersihkan sampai berbusa, kemudian yang wangi kan gitu kan. Terus keringkan ya, terus baru mulai oles salep, lihat, baru balut. Itu dia nanya, itu di bagian mana, Dok, di PDF tadi? Coba bayangin, kita jelasin satu-satu lagi. Jadi literasi orang Indonesia tuh kurang, termasuk saya. Makanya saya lebih suka yang audiovisual, sedangkan yang audiovisual itu butuh waktu bikinnya. Nah, oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir kali ya, Dok, ya. Ini untuk peranan dari superfood itu sendiri, Dok, dari SOP Subarashi, Utsukushi, dan mungkin kalau misalkan Hikari juga ada peranannya, boleh dibantu jelasin juga, dan juga ditambah sama rekomendasi takaran dari dokter. Menurut dokter, kalau misalkan ada orang-orang yang